dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Nabi Muhammad bersabda, keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah. Sahabat yang paling rendah. Nabi Muhammad ini hadirin, keutamaannya itu absolut. Ya, keutamaannya itu sudah paling tinggi, tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa menandingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menyerah. Malaikat Jibril apa? Nyerah. Sampai ketika Rasulullah mau naik ke atas lagi, malaikat Jibril sudah nyerah. Rasulullah, kau maju, saya nggak bisa lagi. Kalau saya maju melewati batas ini, saya terbakar. Nggak bisa. Nyerah hadirin. Keutamaannya luar biasa Nabi Muhammad. Nah ini Rasulullah membandingkan saya dengan orang yang paling rendah dari sahabatku. Kemudian wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan purnama pas lagi purnama-purnamanya dibandingkan dengan bintang yang kecil. Saya mau tanya, kalau jenengan ada bulan purnama, kira-kira deleng bintang boleh? Tidak bakal, hadirin. Dilihat apa? Bulan purnama, karena mengalahkan segala-galanya hadirin. Itu keutamanya orang alim dengan orang yang ahli ibadah. Orang alim seperti bulan purnama, orang yang ahli ibadah seperti bintang. Fa idza kana fadlul alim 'alal 'abid bi hadhil mathabati 'ala annal 'abida la yakhlu an ilmin bi ibadatihi walaula dzalika lam yusamma 'abidan fa kaifa yakunu fadlul alim 'alal jahil. Beliau Habib Abdullah bikin pertanyaan retorik hadirin. Apa pertanyaannya? Seandainya apabila, kata beliau, keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, ganjarannya besar seperti ini, padahal kita tahu hadirin, orang yang ahli ibadah yang nggak mungkin kosong-kosong banget dari ilmu. Mestinya kan ada ilmu nih ya, bumangkane kur sholat edok. Tidak menguasai semua ilmu, tapi dia menguasai ilmu ibadahnya itu. Orang yang ahli ibadah hadirin, kenapa dinamakan ahli ibadah? Karena dia ada ilmunya. Kata beliau, laula dzalika lam yusamma abidan. Kalau ada orang ibadah, kemudian nggak punya ilmu dari ibadahnya itu, maka nggak bisa disebut orang ahli ibadah. Si orang apa Bib? Orang-orang dua ilmu terus ibadah, wong gelambiar rarane. Kalau orang ahli ibadah harus punya ilmu. Jenengan nyekel tasbih. Dengan tasbih di bulan Rajab, baca istighfar. Kenapa baca istighfar? Karena diperintah oleh Allah. Ya, diperintah Allah dalam Al-Quran. Jenengan tahu karena hasil ngaji. Oh, hadis juga memerintahkan. Oh, ulama juga menganjurkan. Jenengan tahu hadirin. Makanya jenengan tasbihan, baca istighfar. Terus-terusan istighfar dibaca karena tahu ilmunya hadirin. Jadi orang dikatakan ahli ibadah kalau dia tahu ilmunya. Tapi kalau ada orang ibadah, kok nggak tahu ilmunya, bukan ahli ibadah tapi ngelambiar. Ngelambiar hadirin. Ini mohon maaf hadirin. Jadi akhirnya Islam itu atau kita ini ahlu sunnah jadi dihina sama orang gara-gara perilaku orangnya nggak punya ilmu hadirin. Orang kalau sudah tahu ilmu hadirin, dia itu melakukan amalan-amalan aman, tahu ilmunya. Tapi kalau nggak, bikin rusak citra Islam. Contoh ya. Saking orang dua ilmu nih hadirin, ziarah wali songo atau ziarah wali dan lain sebagainya. Ya, wah semangat tapi ning acara pengajian ora to mangkat. Wis kayak gue nang ziarah nang apa? Nang wali nggak ngerti ilmunya. Taunya tuh ziarah ya sing penting ngusap-ngusap lawange apa tengere terus ngolih berkah. Ya berkah ora apa-apa, cuman kalau nggak tahu ilmunya jangan hadirin. Ya, ini jangan terus kita jadi akhirnya Islam jadi tercoreng gara-gara perilaku kita. Ana maning bu bener apa ora modal ora bener. Tahlilan bukan di masjid, bukan di tempat ibadah, bukan di kuburan wali, tapi di tempat ibadahnya agama lain. Ana ya. Sing rame maning sholawatan nang tempat ibadah agama lain. Ini kan secara aturan syariat nggak bener hadirin.
Secara aturan syariat nggak benar. Ini orang yang seperti ini, walaupun dia ahli sholawat, ahli istighfar, ahli tahlil, tapi orang dua ilmu, bukan ahli ibadah namanya. Tapi apa rane? Ngambiar. Paham ya? Ya. Pun, kalau keadaan, ini makanya jenengan ngaji, jadi ngaji enak. Oh ya ngaji, pas dilalai praktek, dilalai ziarah ke Habibmu, ya ngerti ilmunya, karena sudah ngaji, ya ziarah. Bukan kita melayang ziarah, kita juga ziarah wali songo hadirin, cuman tahu aturan syariat di dalam ziarah. Paham ya? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kalau seandainya kedudukan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah seperti ini besarnya hadirin, ya, padahal juga ahli ibadah nggak kosong-kosong juga dari ilmu hadirin, fa kaifa yakunu fadlul alim alal jahil. Lalu bagaimana kedudukan orang alim jika dibandingkan dengan orang yang bodoh? Paham le? Sama ahli ibadah saja kedudukannya sudah tinggi, apalagi dibandingkan sama kedudukan orang-orang bodoh. Wa fadhailul ilmi wa ahli la tuhsa. La tuhsa, dan keutamaan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu itu tidak terhitung. Wa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atharu salaf, dan atharnya para salafus soleh, masyhuratun, masyhur, wa ma'rufatun, sudah tahu semuanya, fi dzalik, tentang keutamaan ilmu dan ulama itu. Wal kutubu masyhunatun biha, begitu pula kitab-kitab ilmu agama terisi penuh dengan keutamaan ilmu dan ulama. A'ni bi fadhailil ilmi wal ulama, yaitu keutamaan ilmu dan ulama.